Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Gita Nurwanti, dan juga ada teman saya yaitu Fahmi Emasril. Juga ada Kang Madin Ahmadul Yaden, dan yang terakhir yaitu Terifa Zakiyah. Nah, mungkin di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika dan Profesi Guru yang akan membahas atau mempresentasikan tentang indikator kompetensi guru profesional. Nah, mungkin tentang indikator kompetensi guru ini sudah dibahas oleh dosen kita kemarin, yaitu mengenai indikator kompetensi guru pedagogik dan juga indikator kompetensi guru kepribadian. Nah, selanjutnya yaitu mengenai indikator kompetensi guru profesional yang akan dibahas oleh kelompok kami. Mungkin untuk materi pertama akan dibahas oleh Terifa Zakiyah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kompetensi guru profesional. Baik, langsung saja kepada materi. Jadi, kompetensi guru diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas. Tugas di sini dalam mengajar dan mendidik, seperti keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut diwujudkan dalam bentuk apa? Nah, jadi kompetensi tersebut diwujudkan dalam bentuk penguasaan keterampilan, pengetahuan, maupun sikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru. Kompetensi pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan kompetensi juga memiliki kecakapan, daya atau kemampuan, otoritas atau kewenangan, kemahiran atau keterampilan, pengetahuan, dan untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Adapun menurut Wahyudi, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud yaitu apa? Nah, jadi yang dimaksud profesionalisme di sini adalah satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang. Sedangkan menurut Glickman dalam Bafadal yang menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bila seorang itu memiliki kemampuan profesional dan memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi. Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru atau oleh seorang guru tersebut agar beliau dapat melaksanakan tugasnya, juga mengajarkan dengan berhasil dan dalam proses belajarnya itu berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari 3 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian atau kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, keberhasilan guru dalam menjalankan suatu profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya dengan menekankan atau dengan penekanan pada kemampuan mengajarnya, seperti Baik, di sini juga ada kompetensi manajemen pembelajaran dan proses manajemen pembelajaran. Dalam proses terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pemimpin atau leading, dan penguasaan atau controlling. Jadi, manajemen diartikan sebagai proses merencana,
mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai efektif dan efisien. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuknya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi M. Asril, kelas PIB 6, kelompok 1, akan menjelaskan tentang indikator kompetensi guru, di mana terdapat beberapa indikator kompetensi guru menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, bahwa tenaga kependidikan itu harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi dapat diartikan dengan kemampuan, kecakapan, dan wewenang. Terus kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Terus kemampuan kualitatif seorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan yang hanya dapat dinilai dari ukuran baik atau buruknya. Terus yang kemampuan kualitatif adalah kemampuan seorang yang dapat dinilai dengan ukuran kemampuannya. Nah, di sini terus kompetensi itu sendiri merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki. Adapun 4 standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama adalah pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Jadi dilihat dari kepribadiannya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak puas bisa ditanyakan nanti di diskusi. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi untuk poin yang selanjutnya, itu adalah tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencangkup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Yang selanjutnya adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Yang selanjutnya adalah mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang selanjutnya adalah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan yang selanjutnya adalah memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang diampunya, dan sekurang-kurangnya meliputi
penguasaan materi pelajaran serta konsep metode disiplin keilmuan. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru, mencangkup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Adapun kompetensi profesional guru berkaitan dengan kemampuan seorang guru untuk menguasai materi ajar. Secara lebih rinci, indikator-indikator kompetensi profesional guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Adapun emosi positif yang dirasakan oleh murid pada waktu belajar akan berpengaruh terhadap penguasaan materi pembelajaran yang semakin baik. Nah, hal tersebut dikarenakan anak merasa termotivasi untuk belajar. Guru inspiratif adalah guru yang senantiasa mampu memberikan stimulasi mental kepada murid-muridnya, baik dalam aspek kognitif maupun aspek emosi positif seperti kemampuan memecahkan masalah berkaitan dengan instruksional pembelajaran, kemampuan melakukan improvisasi, memonitor pembelajaran, respek terhadap orang lain, mempunyai jiwa mendidik, memfasilitasi murid agar mencapai prestasi tertinggi, memfasilitasi murid agar lebih memahami kompleksitas. Nah, baik teman-teman, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai kompetensi sosial. Nah, mungkin di sini saya akan membahas sekilas mengenai kompetensi sosial ini karena akan dibahas oleh kelompok berikutnya. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk berinteraksi dan juga bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua ataupun wali peserta didik tersebut, dan juga masyarakat lainnya. Nah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan mengenai indikator kompetensi guru. Untuk selanjutnya yaitu kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan ataupun ada yang ingin bertanya mengenai materi ini, silahkan. Untuk sesi pemaparan materi mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan karena kami juga di sini masih dalam tahap belajar. Untuk itu kami undur diri dalam pemaparan materi. Dilanjut dengan sesi diskusi di Edlink ataupun di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.